Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah, pusatnya informasi terbaik soal kripto, investasi, bisnis, dan keuangan. Kami harap kalian semua baik-baik saja dan tanpa basa-basi, hari ini kami akan menjawab semua pertanyaan dari kalian yang ada di sesi Q&A yang kemarin kami post di story Instagram. Ada banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk, jadi kami untuk kehematan waktu perlu hanya membahas sedikit saja yang kami rasa menarik untuk dibahas hari ini. Nah, kami akan lakukan Q&A ini setiap hari Sabtu, jadi kalian siapkan saja semua pertanyaan-pertanyaan bagus yang kalian punya untuk diberikan ke kami, dan jangan lupa juga, ini adalah minggu-minggu terakhir giveaway BNB kami. Jadi manfaatkan kesempatan minggu-minggu terakhir kalian untuk mengumpulkan entry sebanyak-banyaknya untuk memenangkan satu koin BNB. Tapi sebelum mulai ke pertanyaan yang pertama, ada sedikit peringatan untuk berhati-hati dengan bot penipu yang spam komen di kolom komentar kami. Karena ada mereka yang pakai nama dan foto sama persis dengan Republik Rupiah berpura-pura jadi kami. Mohon abaikan komentar palsu tersebut karena akun kami yang asli tidak mungkin akan minta kalian hubungi melalui WhatsApp atau media lain apapun untuk bahas investasi. Platform media sosial kami yang asli hanya ada yang bisa kalian lihat di layar ini. Untuk sementara hanya ini saja yang kami punya dan linknya ada di deskripsi. Oke, pertanyaan pertama, apa itu Yearn Finance YFI dan kenapa harga mereka lebih mahal daripada Bitcoin per koinnya? Kami akan buatkan video terpisah tentang YFI karena proyeknya itu sebenarnya kompleks. Mereka proyek yang bagus dengan fitur menarik, jadi tidak cukup bila harus dibahas di video kami yang singkat ini. Tapi untuk menjawab pertanyaan kenapa per koinnya itu lebih mahal daripada Bitcoin, itu karena mereka proyek bagus tapi supply-nya kecil. Supply koinnya YFI seperti kalian bisa lihat di CoinGecko itu hanya 36.000. Jadi sangat sedikit dibandingkan supply Bitcoin yang 18 juta yang beredar. Pertanyaan yang kedua, bisakah ETH menyalip dan jadi lebih besar daripada BTC? Dan apa itu BTC dominance dan ETH dominance? Dominance itu adalah metrik yang menunjukkan seberapa besar BTC dan ETH melambangkan persentase market cap keseluruhan dunia kripto. Misalkan sekarang BTC dominance 40%, artinya 40% market cap seluruh dunia kripto itu berasal dari BTC. Begitu pula yang 20% berasal dari ETH sendiri. Jadi waktu metrik dominance ini berkurang, artinya altcoins atau koin selain Bitcoin dan Ethereum itu berkembang. Apakah ETH bisa jadi lebih besar daripada BTC? Jawaban kami itu tentu bisa. Iya, ETH bisa menyalip BTC, alasannya karena Bitcoin itu merupakan produk yang sudah selesai, sudah finished. Nah, tapi Ethereum itu belum selesai, masih belum dalam wujud penuhnya, dan masih ada sangat banyak penyempurnaan yang perlu dilalui. Terus alasan yang kedua, BTC berfungsi sebagai aset penyimpan nilai atau kekayaan. Sedangkan ETH akan menjadi platform yang terus bertumbuh yang jadi rumahnya, menampung semua aplikasi-aplikasi. Jadi ada website bagus yang bisa kalian perhatikan itu namanya The Flippening Watch. Nah, di situs ini kalian bisa melacak pergerakan ETH melawan pergerakan BTC. Jadi kalian bisa lihat perbandingan market cap mereka, perbandingan volume trading, sama hadiah mining. Rasio flippening ini menandakan berapa persen lagi yang harus ditempuh oleh Ethereum untuk menyalip Bitcoin. Yang mana saat ini 48%. Jadi Ethereum perlu naik sedikit lebih dari 2 kali lipat nilainya yang sekarang untuk bisa menyalip Bitcoin. Intinya, sekalinya lebih banyak orang dan institusi besar menyadari potensi dan kegunaan Ethereum dan mereka mulai mengalirkan uang ke dalam Ethereum seperti kepada Bitcoin, maka the flippening ini bisa terjadi. Ini semua kembali tergantung pada seberapa cepat ETH 2.0 bisa diselesaikan dengan benar. Pertanyaan ketiga, ada banyak koin sampah di luar sana. Bukannya ini buruk mengalihkan perhatian orang jauh dari proyek yang sebenarnya beneran nyata? Charles Hoskinson pernah menyinggung ini, dan saya akan kutip dia. Koin-koin sampah itu hanya akan menghancurkan reputasi industri kripto, dan potensinya bisa mengarah kepada regulasi yang lebih ketat. Nah, yang jadi masalah itu, koin sampah dibeli bukan karena kegunaannya. Waktu orang beli Doge atau beli koin semacam yang lainnya, 99% yang terlihat di komunitasnya itu hanyalah kita bakal jadi kaya cepat. Nah, padahal kalau kita lihat distribusi koin-koin sampah, umumnya mayoritas atau sebagian besar koin itu dipegang oleh kurang dari 1% peserta. Jadi pada waktu kapanpun, kejatuhan yang bertahap bisa terjadi. Siapapun yang menjual koin, pasti karena sudah cuan. Entah itu hanya Rp5.000 atau Rp500, sama aja. Mereka jualnya itu pas sudah untung. Nah, minoritas yang memegang koinnya sedikit itu bakal terugikan. Untuk satu orang dapat cuan dan menjadi kaya cepat, harus ada orang lain di sisi lain yang kehilangan uang mereka dan jadi wrecked. Kekayaan instan dan uang banyak yang didapat hanya dalam seminggu, artinya ada banyak sekali orang di sisi lain yang kehilangan uang sebanyak itu dan secepat itu juga.
Iya bener, uang adalah salah satu motivasi orang investasi ke kripto, tapi dunia kripto itu jauh lebih keren dan lebih menakjubkan daripada sekadar uang. Jangan sampai kalian ketinggalan pengembangan revolusi teknologi ini. Banyak proyek besar dengan ambisi bagus didukung oleh tim pendiri yang kompeten dan berpengalaman, dan mereka semua sedang mengembangkan teknologi luar biasa keren untuk kemajuan kehidupan kita nanti di masa depan. Jadi kami sarankan kalian jangan terlalu ambil perhatian pada koin sampah yang hanya pump and dump. Kripto itu bukan hanya soal uang. Perhatikan teknologi keren yang bekerja di baliknya. Pertanyaan keempat, bisakah kripto menggantikan sistem bank tradisional di beberapa tahun mendatang? Dan akankah kripto dan uang fiat hidup bersamaan? Kripto dan mata uang fiat akan coexist, artinya mereka berdua akan hidup bersamaan. Mereka tidak akan saling mengambil alih tempat satu sama lain. Alasannya kenapa? Karena pemerintah pasti butuh kontrol atas uang masyarakatnya untuk membangun negara. Contohnya mereka butuh pajak dari kita untuk membangun infrastruktur. Misalnya, Indonesia nanti perlu bangun jembatan atau perlu bangun hal lain serupa. Nah demikian, kripto itu juga bisa hadir barengan karena kemungkinannya nanti sistem pemerintahan dan sistem lembaga perbankan akan menggunakan teknologi blockchain dan juga punya layanan-layanan kripto. Seperti beberapa institusi di luar negeri yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, termasuk memiliki dana cadangan mereka dalam bentuk Bitcoin. Jadi dengan demikian, kripto dan mata uang fiat keduanya akan tetap hidup bersamaan. Contoh lain itu dengan adanya Visa, yang sekarang memperbolehkan orang untuk pakai USDC dalam bertransaksi. USDC adalah stablecoin kripto, dan Visa adalah lembaga perantara yang memproses transaksi pembayaran global. Terus juga ada contoh lain, seperti mata uang digital bank sentralnya Kambodia, yang bernama Bakong. Nah, mata uang ini tetap diterbitkan, diatur, dikontrol, didistribusikan oleh pemerintah pusat Kambodia atau Kamboja, tapi mereka itu menggunakan teknologi blockchain di balik layar, yang kemudian dikerjakan oleh sebuah perusahaan teknologi kripto dan blockchain global namanya Soramitsu. Dan sebenarnya Soramitsu ini juga pernah berkomunikasi dengan BCA yang sekarang kita sangat kenal di Indonesia untuk membahas dan menguji coba penerapan teknologi blockchain dalam sistem identitas nasabah BCA. Pertanyaan kelima, seperti apa prediksi masa depannya Matic Polygon? Matic Polygon akan jadi sangat penting dalam jangka pendek ini selama mereka memperbaiki masalah biaya gas Ethereum yang mahal. Matic Polygon saat ini seperti Binance Smart Chain. Mereka itu punya banyak aplikasi dan murah untuk digunakan. Matic Polygon itu masih merupakan bagian dari ekosistemnya Ethereum dengan berada di atasnya persis, di lapisan kedua. Mereka itu mencatat informasi transaksi dan data informasi yang kemudian diteruskan ke pusat utamanya Ethereum. Jadi Matic masih memiliki keamanan dari Ethereum karena terhubung langsung. Jadi ya Matic Polygon itu penting dalam pengembangannya Ethereum. Dan bahkan setelah ETH 2.0 nanti sepenuhnya selesai, Matic itu masih akan dapat digunakan dan mampu meningkatkan kemampuan Ethereum bahkan lebih dan lebih lagi. Pertanyaan keenam, berapa lama lagi bull run ini akan berlangsung dan apa yang harus saya lakukan jika saya merasa tertinggal dari proyek-proyek besar yang sekarang fundamentalnya bagus? Bull run yang berlangsung ini masih punya beberapa waktu untuk terus berlanjut, karena masih ada banyak pengembangan besar yang tengah terjadi. Masih ada ETH 2.0 yang sedang dikerjakan. Masih ada Polkadot yang tengah membangun ekosistem penuh mereka. Terus juga ada Cardano yang perlahan-lahan membangun juga. Jadi masih ada sangat banyak hal yang belum terjadi. Jadi masih ada beberapa waktu sampai bull run ini akan terus dapat berlanjut. Memang kita sudah melihat adanya banyak pertumbuhan nilai yang bagus yang harganya naik-naik belakangan ini, tapi belum terjadi sejauh ini yang namanya erupsi volcano, seperti yang terjadi di Desember 2017 dan Januari 2018. Waktu itu disebutnya itu erupsi volcano karena memang itu meledak naik tinggi sekali sampai terus kemudian turun jatuh ke bawah. Nah, kita sejauh ini belum lihat ledakan dahsyat itu. Jadi kalau sesuai sejarah, kalau kita melihat kembali belum puncaknya bull run, belum puncaknya. Tapi tentu guys, kami itu bukan peramal dan kami tidak bisa memberi janji yang prediksi pasti, kami tidak suka. Tidak ada orang yang tahu pasti 100% dan kami hanya menunjukkan pengalaman yang bisa dilihat dari sejarahnya. Jadi gimana kalau kalian merasa tertinggal jauh dari proyek-proyek besar berfundamental kuat? Sabar guys, bersabarlah karena kalian masih belum ketinggalan. Iya, kalian ketinggalan kalau kalian hanya mau jadi kaya cepat dan cuan banyak dalam waktu instan. Kalian ketinggalan. Tapi kalau kalian berinvestasi ke proyek yang bagus, itu sama aja intinya kalian investasi hari ini atau investasi 6 bulan yang lalu karena teknologinya bagus, jadi potensi masa depannya ada sampai jangka panjang.
Nah, kalau nanti ada erupsi volcano yang dahsyat seperti sejarah tunjukkan, kemungkinan besar tidak akan jatuh runtuh atau crash parah seperti waktu tahun 2018 lalu pas banyak kripto turun sampai minus 90%. Kenapa? Karena sekarang kita punya banyak orang dan institusi besar yang percaya dan yakin akan teknologi keren di balik kripto ini. Jadi kalau turun, justru mereka bakal melihat kesempatan untuk investasi lebih banyak lagi. Itu juga belum menyinggung soal Tesla dan banyak perusahaan besar lain yang kemarin beli banyak Bitcoin. Mereka pasti nggak mau dong harganya BTC itu turun jauh dari titik pas mereka beli kemarin. Jadi mereka pasti akan membeli lagi untuk mendukung naik harganya. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Pengaruh apa yang Elon Musk miliki terhadap alam kripto? Apa dia benar bahwa menambang koin di blockchain proof of work itu buruk bagi lingkungan? Iya betul, Bitcoin memang butuh menggunakan banyak listrik. Tapi bukan berarti hanya dengan Bitcoin sendirian mereka bisa menghancurkan keseluruhan planet bumi ini. Argumennya itu kompleks dan rumit untuk dipahami, tapi pada dasarnya manusia itu membuang-buang sepertiga dari semua energi dunia. Dan jaringan Bitcoin itu hanya menggunakan setara 0,25% dari semua energi yang terbuang itu. Nah, terkait Elon Musk, perusahaan-perusahaan itu pasti diatur ketat dengan regulasi yang memastikan bahwa mereka juga harus berperan dalam mendukung lingkungan yang lebih hijau dan lebih bersih. Demikian, bentuk investasi mereka juga sebaiknya harus ramah lingkungan. Nah, karena Elon Musk itu menjalankan perusahaan elektrikal, dia perlu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia juga peduli terhadap lingkungan. Jadi banyak perusahaan sekarang merasakan tekanan dari regulator untuk jadi lebih ramah lingkungan. Bahkan Elon Musk sendiri itu sudah mengklarifikasi kok kemarin di Twitter, mengatakan pagi kemarin bahwa dia cinta sama teknologi kripto. Tapi tentu penggunaan listriknya yang saat ini, yang kebanyakan berasal dari batu bara, itu perlu diganti seperti menjadi solar. Ini tentu akan diganti nantinya, tapi tentu ini butuh waktu. Pertanyaan ke-8, apa cara terbaik untuk berinvestasi dan mengelola uang kita di kripto? Kami sudah membuatkan 2 video bagus yang membahas soal ini. Yang pertama judulnya Cara Membangun Portofolio Kripto. Di sana kita akan membahas detail koin apa dan berapa persen yang perlu kita miliki. Lalu ada episode yang kedua judulnya Bitcoin versus Altcoins. Jadi untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai pertanyaan ini, bisa kalian tonton 2 episode tersebut, linknya ada di deskripsi. Tapi intinya dalam berinvestasi dan mengelola uang, ada satu prinsip penting yang harus kalian pegang. Lindungi modal awal investasi kalian. Pelajari cara berinvestasi yang aman dari kedua episode yang disebut barusan. Kalian tetap bisa cuan banyak dari investasi kalian, tapi tetap harus sambil melindungi modal awal investasi kita. Ini bisa dilakukan dengan memilih proyek yang terbukti, berfungsi, dan bisa diandalkan, serta punya potensi bagus di masa depan. Jadi intinya, pelajari cara mengelola risiko investasi uang kita. Dan kalian bisa pahami ini lebih lanjut dengan menonton 2 video tadi. Pertanyaan 9. Bisa bahas lebih lanjut tentang hardware atau cold wallet dan gimana cara pakainya biar aman? Nah, kami juga sudah buatkan video tentang ini. Judul videonya itu Apa Dompet Kripto, yang membahas macam-macam jenisnya. Terus juga ada episode lain yang berjudul Kunci Publik dan Kunci Privat. Ini membahas soal keamanan dompet kripto kalian. Dan terakhir ada episode Cara Menghindari Penipuan Kripto. Ini penting sekali, terutama kalau kalian mulai punya jumlah kripto yang signifikan banyak. Jadi pada dasarnya hardware atau cold wallet itu adalah cara teraman untuk menyimpan tabungan kripto kalian yang banyak. Bentuknya tuh seperti USB, jadi itu offline. Kebetulan saya nggak punya di sini, tapi itu tidak terhubung dengan internet, jadi tidak ada yang bisa ngehack. Tapi tentu seed phrase-nya harus disimpan aman dan jangan diungkapkan ke siapapun, karena itu adalah kunci utamanya pegangan kripto kalian. Jadi kalau ada orang yang tahu seed phrase kalian, mereka bisa mengakses semua kripto yang kalian punya di dompet. Pertanyaan terakhir yang ke-10 ini paling menarik. DeFi atau dApps apa yang Republik Rupiah pakai? Nah, kalian kan tahu kami penggemar beratnya Ethereum, tapi karena belakangan ini jadi lebih mahal, kami jadi kurang menggunakan aplikasi DeFi di sana. Tapi awalnya, ada beberapa aplikasi DeFi nih yang kami pakai di Ethereum. Yang pertama, kami pakai aplikasi Oasis. Ini dari MakerDAO. Di sini kami bisa kunci sejumlah kripto yang dipunya, terus kami bisa ambil pinjaman dalam bentuk koin DAI. Nah, pinjaman ini bisa kami pakai untuk aplikasi DeFi yang lain atau untuk membeli lebih banyak kripto. Nah, setelah DAI-nya ini kami pakai, koinnya akan dihancurkan. Aplikasi kedua kami pakai Synthetix untuk staking. Nah, karena itu mereka punya hadiah yang terbaik sekitar 40% per tahun. Selanjutnya ada aplikasi Aave dan Compound. Keduanya memungkinkan kita untuk bisa meminjamkan kripto kita. Terus kita dapat memperoleh suku bunga dari sana.
Nah, kalau soal pasar exchange, kami pakai Uniswap, di mana kita bisa menyediakan likuiditas terus memperoleh suku bunga juga, dan exchange yang satunya kami pakai adalah 1inch untuk bisa swap atau bertukar token. Nah, itu semua aplikasi DeFi yang bagus yang kami pakai di Ethereum. Tapi semenjak bull run market yang 2021 ini, yang bikin gasnya Ethereum mahal, kami akhirnya jadi pakai PancakeSwap. Ini aplikasi yang mirip dengan Uniswap, tapi lebih murah karena dipakai di BSC. Terus kalau aplikasi yang ada di jaringannya Matic Polygon, ada QuickSwap. QuickSwap ini cloningannya Uniswap juga. Jadi kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang aplikasi-aplikasi DeFi yang bagus, tonton episode kami yang berjudul Apa Itu DeFi. Dan kalau kalian mau pakai DeFi di BSC karena lebih murah dengan MetaMask, kalian bisa nonton video yang berjudul Menggunakan DeFi di BSC dengan MetaMask. Semua link video tersebut ada di deskripsi. Jadi sekiranya segitu dulu untuk hari ini guys. Ada banyak sekali pertanyaan bagus yang sebenarnya kami ingin bahas. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi perlu diundur ke waktu-waktu yang berikutnya. Dan juga ada banyak kok topik pembahasan yang sebenarnya kalian berikan ke kami, itu ternyata kompleks. Jadi perlu kami buatkan video terpisah. Jangan khawatir, kami peduli kok dan kami bacain satu persatu semua pertanyaan kalian dan akan berusaha sebisa mungkin menjawab semuanya. Jadi mohon stay tune di channel ini dan follow semua akun media sosial kami. Jadi kalian nggak ketinggalan informasi atau update apapun yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!